Halo semuanya, perkenalkan nama saya Verina Giovanni Kristiawan dari kelas XH absen 30. Di video kali ini saya akan membicarakan tentang norma dan prakteknya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang kita ketahui, kehidupan manusia sebagai makhluk sosial tidak lepas dari norma-norma yang berlaku di masyarakat. Dalam kehidupan di masyarakat, agar tidak terjadinya perpecahan dan konflik, seringkali ada peraturan-peraturan untuk mengatur lingkungan tersebut. Di mana dengan adanya norma atau peraturan yang berlaku dalam lingkungan, setiap orang akan memiliki kesadaran atas batasan dari suatu perbuatan yang boleh dilakukan maupun hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Beragam norma diterapkan dan melekat di tengah kehidupan masyarakat sehari-hari. Norma-norma yang ada biasanya bisa berupa aturan tertulis maupun tidak tertulis yang dipatuhi masyarakatnya guna menciptakan lingkungan yang harmonis. Namun, apa pengertian dari norma itu sendiri? Norma merupakan tatanan kehidupan bersama dalam masyarakat, sehingga terciptalah kondisi yang aman, tertib, dan harmonis. Norma juga sering disebut sebagai suatu kaidah yang berlaku untuk mengatur setiap perbuatan manusia. Tanpa adanya aturan seperti norma, masyarakat akan kacau dan memicu benturan atau perselisihan. Ada banyak norma dalam kehidupan kita yang berlaku di masyarakat beserta contohnya. Setidaknya ada dua norma yang akan saya bahas. Yang pertama adalah norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang bersumber dari masyarakat dan berhubungan dengan aturan-aturan tak tertulis yang disepakati bersama di masyarakat. Norma kesopanan terkait erat dengan tata kehidupan, budaya, adat istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan suatu kelompok masyarakat sehingga bersifat lokal alias berlaku setempat saja. Dengan begitu, norma kesopanan tidak berlaku umum di seluruh dunia, sebab masing-masing tempat atau daerah memiliki standar norma kesopanan masing-masing. Contohnya yaitu mengucapkan salam ketika bertemu, mencium tangan orang tua saat berpamitan, berpakaian dan bertutur kata yang sopan, tidak meludah di sembarang tempat, hingga tidak menyela pembicaraan orang lain. Tujuan norma kesopanan adalah untuk membangun ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Jika norma ini dilanggar, maka ada sanksinya. Dan biasanya sanksi akan mendatangkan celaan, cemoohan, hingga pengucilan dari lingkungan masyarakat setempat. Jenis norma selanjutnya adalah norma agama. Norma agama adalah kaidah atau aturan hidup yang bersumber dari agama, kepercayaan, dan keyakinan terhadap Tuhan. Norma agama juga berupa aturan hidup yang harus diterima manusia sesuai perintah, larangan, dan ajarannya. Contoh norma agama yaitu melaksanakan ibadah sesuai aturan agama masing-masing, tidak melakukan perjudian dan minum minuman keras, tidak mencuri sesuatu yang bukan milik kita, berdoa sebelum tidur, makan, minum hingga sebelum keluar rumah, dan janganlah melakukan kebohongan. Sanksi norma agama adalah dosa. Kendati begitu, norma agama tak melulu berisi soal aturan-aturan hidup manusia dan Tuhan, namun juga terhadap sesama manusia dan sesama makhluk hidup di dunia. Dari kedua norma yang saya bahas, dapat diambil kesimpulan bahwa apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari selalu terpaut pada adanya aturan yang berlaku. Norma agama dan norma kesopanan sangat erat kaitannya dan memainkan peran penting untuk saling melengkapi dan saling bekerja sama untuk membentuk perilaku kita. Apa sih pesan moral yang didapat dari kedua norma ini? Yang pertama adalah pentingnya menghormati orang lain. Kita harus memperlakukan orang lain dengan sopan, menghargai perbedaan, dan tidak menyakiti mereka. Yang kedua, adanya kejujuran yang akan membangun integritas dan kepercayaan untuk segala komitmen yang telah dibuat. Yang ketiga, mendorong terciptanya keramahan dalam membangun hubungan yang baik dan lingkungan sosial yang harmonis. Yang keempat, kita diajarkan untuk memiliki belas kasih terhadap sesama. Kita harus saling peduli dan membantu mereka yang membutuhkan. Akhir kata, selalu berusaha menjadi pribadi yang baik, teruslah menaati segala aturan yang ada agar tidak ada kekacauan. Tetapi kita harus menciptakan kondisi yang lebih baik dan harmonis. Itu bisa dimulai dari kita sendiri. Jika tidak sekarang, kapan lagi? Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi informasi yang berguna bagi kita semuanya. Terima kasih.